Kesehatan mental adalah hak setiap orang. Selamat datang di podcast Pejuang Pulih dari popbella.com. Selamat datang di podcast Pejuang Pulih by popbella.com. Nah, hari ini bersama aku Indari Subangkit yang akan jadi host di podcast Pejuang Pulih by Popbella. Nah, aku nggak sendirian nih karena kali ini Popbella sudah mengundang seorang content creator yang sering membahas soal mental health dan self-empowerment. Bahkan dia sudah memiliki lebih dari 200.000 followers di TikToknya. Ya, ini dia Devina Utaria. Hai semuanya. Yes. Apa kabar Devina? Thank you udah mau main hari ini di kantornya Popbella. Kamu apa kabar? Baik banget, makasih juga udah undang aku ke acara ini, ke podcast ini juga, makasih banget. Oke, ya, jadi Devina ini kan sering banget membahas soal konten-konten soal mental health juga ya, dan kamu juga seorang mental health survivor ya? Nah oke, mungkin ngomongin soal karir sedikit nih, kamu awal mula menjadi seorang content creator itu kapan? Dan apa yang membuat kamu tuh senang untuk ngonten? Sebenarnya kalau untuk awal pemulaan banget, aku mulai ngonten itu pas COVID. Tapi itu bukan di masalah mental health gitu sih kontennya. Lebih ke my daily life, lebih ke joget-joget gak jelas gitu. Lebih ke a day in my life, kan COVID ya. Ngapain aja karantina. Lebih ke gimana ya, lebih ke my daily life lah intinya gitu. Tapi semenjak 2 tahun lalu di tahun 2021 bulan Mei, karena aku didiagnosa memiliki bipolar, dari sana tuh aku juga mulai sharing kan. Karena aku ngerasa, coba deh kalau aku mulai sharing kayaknya aku lebih bisa ngerasa plong gitu loh. Karena kan dari dulu kan sering pendem gitu kan. Coba deh kalau sekarang aku mulai sharing ke teman-teman, mungkin at least aku gak ngerasa sendirian gitu kan. Makanya aku mulai sharing semenjak itu sampai hari ini. Gitu. Apa yang membuat kamu berani untuk memutuskan bahwa aku mau menunjukkan aku punya masalah kesehatan mental ke warganet gitu? Karena kan mungkin gak semua orang mau cerita ya. Itu apa yang bikin kamu akhirnya mau untuk cerita? Sebenarnya lebih ke pengen nunjukin ke orang sih kalau dibalik happy-nya Devina ini, dibaliknya aku yang ceria ini, itu ada sisi aku yang seperti itu loh. Dan aku juga mau nunjukin ke orang juga kalau sebenarnya orang yang selalu terlihat happy, yang kelihatannya juga keluarganya baik-baik aja, itu dibalik itu gak tentu seperti image mereka gitu. Makanya dari sana aku mulai pengen sharing. Karena ya pasti ya semua orang kayak, oh I wanna have a happy life. Tapi kayak mereka itu gak pernah memvalidasikan emosi sedihnya atau hal-hal yang negatifnya. Padahal semua perasaan sedih dan juga marah atau emosional tuh gak melulu itu hal yang buruk gitu loh. Bisa aja datang karena biar kamu aware aja gitu. Kita perlu validasi perasaan-perasaan itu. Maka dari sana itu aku mulai ngerasa, oh kayaknya aku butuh nih nunjukin ke orang. Karena pertama aku udah capek banget kan. Harus terlihat, oh I'm happy, aku tuh anaknya ceria, aku tuh anaknya gini-gini gitu-gitu. Terus ya udah deh, udahlah malas banget. Gitu aja gitu. Tapi ngomong-ngomong soal mental health yang kamu alami, katanya kamu tuh didiagnosa ada PTSD, anxiety, sama bipolar ya? Iya. Mungkin itu boleh diceritain gak sih awalnya kamu tahu kalau kamu mengalami hal itu apa? Dari mana? Sebenarnya tuh awalnya pas aku masih SMA, itu aku masih coba-coba aja sih lihat psikolog gitu. Memang pas tuh gimana ya, rasanya cuma lihat kayak guru BK aja. Karena kan kalau psikolog itu gak kasih obat, cuma kayak kita sharing, kita cerita-cerita. Lama-lama lah, kok diagnosa seperti ini gitu loh. Udah mulai disuruh pergi lihat psikiater. Karena memang pada saat itu yang aku rasain tuh, aku tidurnya tuh gak nyaman gitu. Aku sering merasa ketakutan gitu. Bahkan kayak kalau lihat mata orang itu gak berani. Dulunya kayak gitu. Kalau lagi presentasi di kelas itu ya gak berani aja gitu loh. Bener-bener ketakutan, living with anxiety gitu. Makanya aku mulai ngerasa, oh something is wrong with me nih. Kayak aku harus mencari pertolongan gitu. Sedangkan mungkin keluarga aku tuh bukan tipe yang kayak komunikatif banget gitu loh. Kalau misalnya kita cerita tentang apa yang kita rasain, itu mungkin yang kayak, ya enggak lah gitu loh. Bukan yang kayak, bukan yang kayak, kamu gak apa-apa gini-gini. Tapi yang lebih ke, enggak lah itu perasaan kamu doang lah gitu-gitu. Seperti gitu. Makanya aku gak terlalu bisa cerita ke keluarga aku. Makanya deh aku akhirnya pergi lihat sendirian, terus
singkat cerita didiagnosa, terus aku menolak, denial, baru tiba-tiba COVID di rumah terus kan memang kalau pusat triggeringnya aku itu memang di rumah kan. Makanya pada saat itu aku tuh karena sering di rumah, jadi ya udah deh sering ngerasa tekanan tuh banyak banget di rumah dan pelan-pelan mulai memperburuk. Terus sampai pernah halusinasi gitu, bener-bener segitunya gitu kan. Terus aku pernah sekali yang bener-bener udah di puncak banget pada saat semingguan full aku kayak gak punya semangat hidup. Terus rasanya tuh ingin mengakhiri hidup aja gitu loh. Bener-bener di sana tuh udah deh, aku tiap bangun tuh nangis, tidur lama terus bangun nangis selama semingguan. Sampai aku udah pernah nyetir tuh cepet banget pagi-pagi, terus akhirnya nggak jadi gitu. Intinya banyak banget kejadian seperti itu yang kayak aku ngerasa, oh ini memang waktunya sih untuk aku bener-bener hadapin yang harusnya aku hadapin, bukan menunda lagi. Karena kan dulu kan sempat menunda gitu. Jadi ya udah deh, dari sana lihat, itu deh jadi aku yang hari ini gitu. Prosesnya panjang banget. Itu pasti prosesnya nggak mudah karena bahkan kamu sampai berpikir untuk mengakhiri hidup itu bukan hal yang simple ya. Kamu bilang bahwa kamu ke-triggernya itu karena keluarga. Ada sebenarnya kalau di keluarga itu mungkin paling utamanya itu dulu lebih di abangku ya, karena abangku juga punya skizofrenia dari dia kecil. Jadi memang usia itu tuh jauhnya 10 tahun gitu. Jadi memang pada saat aku lagi di masa-masa berkembang, dia tuh dari situasi seperti itu. Nah, jadi pasti berpengaruh pada masa-masa perkembangannya aku. Dimana tuh pada saat itu aku masih remaja, terus aku harus menghadapi orang yang sering emosi, sering pukul-pukul orang gitu-gitu, yang main fisik semuanya. Dan memang dari sana itu ya memang berat aja sih jalanin di rumah gitu, karena memang suaranya keras, triggernya banyak banget. Bahkan tuh kamar papa mamaku itu sampai aku udah dewasa, sampai hari ini pun kayaknya pintunya tuh masih rusak gitu loh. Nggak pernah diperbaiki, karena yang buat apa perbaikin juga rusak lagi gitu loh. Jadi memang keadaan keluarga itu sekacau itu dulu. Terus selain itu juga ada banyak hal lainnya. Dan makanya sih memang pusat triggering aku tuh di sana. Tapi perlahan-lahan itu ternyata berpengaruh ke aku. Mulai menjadi orang yang emosian juga. Karena kan pola asuhnya seperti itu. Keadaan keluarga juga seperti itu. Jadi emang ke akunya, jadinya orang yang juga pemarah juga dulu. Emosional banget. Emotionally unstable. Terus juga suka lebih mentingin diri sendiri gitu sih. Tapi orang tua tahu saat itu kalau ternyata keadaan itu juga membuat berpengaruh gitu sama keadaan mental kamu? Mungkin yang lebih mereka nyadar itu setelah aku lihat psikiater sih. Setelah mereka ngelihat sisi-sisi aku yang seperti itu. Yang, oh kamu itu udah bener-bener bukan Devina yang dulu lagi. Mungkin pada saat itu ya mereka baru nyadar gitu kan. Karena kalau dulunya mereka itu lebih ke, udahlah terima aja lah abang kamu, hal-hal itu. Bukan berarti aku gak terima, ya aku terima. Cuman gimana ya, butuh proses dan juga butuh banyak sekali hal-hal yang harus aku hadepin. Mungkin juga belum dewasa ya satu. Jadi memang apapun itu reaksinya emosional gitu. Dan mungkin juga di keluarga aku itu kita bukan lebih ke komunikatif, lebih ke ya udahlah terima, tapi kita bukan terimanya itu, kita jalanin barengnya itu ya bareng gitu, tapi individu. Mau papa, mama, cece aku, karena aku punya kakak juga kan, jadi 2. Jadi semua itu hadapinnya individu, tapi bukan kita as a family gitu. Jadi memang lebih ke ngerasa sendirian, lebih ke ayolah terima aja. Cuma ya cara terima itu gimana gitu, yang aku nggak pernah tahu. Makanya aku selalu ngerasa menderita gitu. Karena kan terimanya itu memang katanya bareng-bareng, tapi kenapa jalannya sendirian gitu. Itu yang aku rasain. Mungkin pada saat itu pas aku udah kelihat sisi-sisi seperti itu, terpengaruh juga, keluarga aku mulai terima, mulai ngerasa oh memang sih anak ini memang butuh bantuan, dan mulai deh mereka benar-benar memperbaiki semuanya. Mulai kita ngomongin tentang counseling juga, kita counseling as a family. Dan dari sana bisa bilang mulai membaik gitu. Mulai mau memperbaiki lah gitu. Tapi pertama kali kamu ke psikiater itu sendiri atau memang udah ditemenin dari keluarga?
Sebenarnya kalau psikiater itu justru didorong oleh orang tua gitu. Karena memang aku itu tipe yang gimana ya, kalau misalnya orang udah ngeliat aku dilemah gitu, aku nggak mau mereka itu lihat aku lemah gitu loh. Gitu. Walaupun aku tahu sebenarnya deep down aku tuh lemah banget orangnya, tapi tetap aja mau kelihatan kuat gitu. Jadi pada saat itu karena bener-bener yang kayak nggak mau keluar rumah lagi, nggak mau keluar kamar, nangis terus, dari sana ya udah mereka bilang kayaknya memang udah harus psikiater deh gitu. Jadi mungkin karena orang tua aku juga sering hadapin abangku yang juga psikiater, jadi bagi mereka bukan hal yang suatu yang buruk juga kan. Udah nggak tabu, mending sekarang daripada nantinya mau perparah gitu menurut mereka. Jadi ya udah deh mereka ngajak aku lihat psikiater. Awalnya itu mama aku yang nemenin aku. Cuman pas masuk ke ruang konseling aku milih untuk aku sendirian aja gitu. Aku ngobrol dengan psikiater aku, apa yang aku rasain sama ini, semuanya aku nangisin lah, apa-apa itu semuanya. Baru dari kedua kalinya aku minta orang tua aku dua-duanya nemenin. Tapi di kondisi ini aku ceritain, tapi merekanya ibaratnya dengerin doang. Karena aku gak mau pada saat aku lagi ceritain ke mereka, itu mereka ada feedback gitu. Karena yang aku butuh sekarang adalah didengerin, bukan feedback justru. Yang selama ini aku butuh tuh cuma dengerin doang. Jadi pada saat itu, ya udah aku minta mereka, papi mami, kalian duduk sini, aku cerita ke psikiaterku, kalian dengerin aja. Aku akan anggap kalian tuh nggak ada di sini di ruangan ini. Ya udah deh, mereka di sana benar-benar dengerin. Dari sana mereka ngerasain apa yang aku rasain, dan dari sana juga mereka mulai kayak oke, kita harus mulai memperbaiki semuanya gitu. Kalau kan kamu selama ini kan ibaratnya penampilannya itu kayak happy gitu kan, terus tiba-tiba kamu merasa bahwa ada yang nggak beres dari diri aku. Teman-teman kamu responnya seperti apa? Apakah mereka kaget ketika tahu bahwa kamu ternyata nggak baik-baik aja gitu? Karena tampilannya ceria gitu. Sebenarnya kalau teman-teman aku yang aku syukurin adalah mereka justru ada buat aku. Itu yang aku syukurin banget. Karena dari dulu aku sering asumsi aja sih. Asumsi kayak oh aku gak punya siapa-siapa, aku gak punya teman. Adalah teman, cuman gak ada yang teman yang kita tuh deket banget gitu. Gak ada yang kayak gitu. Itu aku selalu asumsi. Dan tapi memang bener sih, dulu tuh aku memang banyak banget teman. Terus pelan-pelan teman aku mulai dikit. Tapi yang justru mulai dikit ini tuh makin berkualitas gitu. Nah makanya deh dari sana, mungkin dari proses itulah aku juga ketemu teman yang ada buat aku sampai hari ini gitu, yang benar-benar bestie banget. Dan yang aku syukurin sih mereka benar-benar ada buat aku sih. Mungkin karena pada saat itu mereka juga percaya kalau aku tuh bisa gitu loh melewatin itu. Apa yang udah kamu rasain dari awal kamu pertama ke psikolog, ke psikiater sampai akhirnya jadi Devina yang sekarang, apa yang udah kamu rasain perbedaan? Sebenarnya yang aku bisa bilang yang aku rasain perbedaannya adalah lebih happy. Lebih happy. Sebenarnya kalau kita lihat balik lagi 2 tahun bagi beberapa orang itu ada yang lama. Ada bagi beberapa orang yang itu ya bentar doang lah gitu. Bagi aku sih sebenarnya cepat 2 tahun. Karena gimana ya, 2 tahun itu prosesnya dari aku yang emotionally unstable, lihat psikiater, juga sering banyak episode sampai aku yang hari ini itu menurut aku cepet gitu loh. Karena gak semua orang bisa berproses seperti aku yang cepet gitu. Karena kalau misalnya dulunya aku, tiap hari bangun tuh rasanya, apa sih semangat hidup aku, apa sih rasanya untuk punya semangat hidup, gimana sih rasanya bahagia gitu. Tapi sekarang untuk aku hadapin hidup ini, untuk hadapin Devina yang sekarang, itu aku justru merasa bersyukur gitu loh. Karena aku udah pernah melalui itu, berprosesnya panjang banget. Tapi aku bersyukur aja gitu loh. Aku benar-benar bahagia sekarang. Jadi kalau orang mau nanya sekarang, aku itu bahagia gak sih? Bener-bener deh. Aku bener-bener bahagia banget sama apa yang aku punya sekarang dengan diri aku. Aku lebih ngerasa, oh ternyata ini loh aku gitu. Walaupun dulu aku bahagia, kelihatannya bahagia. Tapi sekarang mau luarnya, mau dalamnya, aku tuh bener-bener bahagia banget. Tapi sampai sekarang kamu masih suka ke psikiater kah atau bener-bener udah? Kalau aku pribadi udah enggak psikiaternya gitu. Kalau psikolognya sebenarnya masih, tapi bukan masalah kayak oh bipolar lah, anxiety lah, gimana-gimana. Ini mungkin di video ini juga, di podcast ini juga aku mau kasih tau ke teman-teman. Kalau misalnya untuk kita lihat psikolog itu bukan berarti kamu itu punya masalah. Justru lewat psikolog itulah yang buat aku jadi hari ini loh. Karena aku mulai menemukan diri aku sendiri.
aku mulai menemukan Devina yang ini gitu loh, yang hari ini. Karena dari sana sekarang itu aku konselingnya itu lebih ke gimana aku bisa maintain my mental health gitu. Gimana aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan gimana aku bisa set goals untuk kedepannya gitu-gitu. Kira-kira apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini untuk bisa membuat kamu menjadi lebih baik dan kayak menghindari rasa kamu ketakutan dan lain sebagainya, apa yang kamu lakukan? Sebenarnya pertama itu percaya dulu sih sama diri sendiri, pasti bisa laluin. Karena ya kalau mau dibilang ya masa lalu itu memang berat sih, tapi kalau kita nggak laluin itu gimana bisa jadi diri kita yang hari ini, yang lebih baik daripada hari ini gitu loh. Gimana kita bisa jadi manusia yang bisa bahagia, manusia yang bisa merasa cukup, bersyukur. Itu bukan proses yang gampang. Tapi kalau kamu bisa merasain titik itu pelan-pelan, kamu bisa live in presence, itu ada namanya mindfulness. Benar-benar ngerasain, gak hidup di masa lalu, juga gak hidup di masa depan. Kamu pasti akan ngerasa, oh hari ini kok rasanya lambat ya, bukan cepat justru. Karena kamu Nikmatin, iya. Mau itu masalahnya berat, mau itu masalahnya lagi chaos banget di otak. Tapi kalau kamu benar-benar jalanin itu pelan-pelan, nikmatin, kamu pasti belajar something gitu. Gitu ya, itu yang aku rasain sih sampai hari ini. Benar-benar cukup, syukur, dan bahagia. Itu 3 yang aku selalu pegang. Ada gak sih mungkin followers kamu yang ceritain juga soal pengalaman mental, kesehatan mentalnya dia ke kamu dan gimana respon kamu ketika akhirnya kamu tahu bahwa apa yang kamu suarakan itu berimbas juga kan? Sebenarnya banyak banget, apalagi terutama lewat DM, itu banyak banget. Cuma kalau aku pribadi, aku tuh lebih senang kalau misalnya bisa berinteraksi secara langsung. Makanya aku tuh selalu senang kalau ada webinar atau seminar gitu. Karena lebih enak aja gitu loh ngobrolin mereka secara detail. Biasanya kalau DM kan gak bisa detail, terus kita gak bisa dengerin intonasinya, cara mereka berekspresi. Makanya itu sulit buat aku bertanggap hal itu. Menanggapi itu. Itu sulit buat aku, tapi ketika ada seminar, webinar, itu lebih gampang karena bisa berinteraksi dengan mereka. Cuma kalau aku pribadi, yang selalu aku bilang ke orang juga untuk menghadapi masalahnya, yang pertama kamu harus aware dulu kalau apa yang kamu rasain tuh valid. Gitu. Validasi perasaan kamu. Iya, jangan cari validasi itu dari luar. Benar. Yang harus kamu valid, perasaan kamu itu udah dari diri kamu sendiri. Kalau kamu benar merasakan sedih, ya udah itu adalah perasaan sedih. Itu adalah hal-hal yang kamu rasakan dan itu valid gitu. Dan kalau misalnya memang kamu lagi senang, ya udah kamu senang. Kamu jangan nunjukin ke orang lain kayak, oh aku lagi seneng-seneng, mereka ngomongin kamu seneng, baru kamu merasa, oh aku tuh sebenarnya lagi seneng ya gitu. Tapi kalau kamu beneran ngerasa seneng, ya udah valid kan perasaan itu gitu. Dan habis itu kalau misalnya memang lagi ada permasalahan, yang kamu ngerasa buntu banget, gelap kayak nowhere to go, coba naik ke diri kamu sendiri, why questionnya gitu. Kayak misalnya, kok aku gendut banget ya gitu-gitu. Pertama, itu asumsi atau fakta gitu. Itu yang harusnya kita gimana gali gitu. Dengan bertanya terus. Sampai akhirnya kamu menemukan akar permasalahan. Karena pasti ada aja akar permasalahan yang mungkin dari keluarga, dari friend, dari relationship semuanya. Jadi memang gimana ya, dengan why question itu juga bisa mengenal diri kamu sendiri lebih dalam sih. Oke, gimana respon kamu ketika melihat reaksi followers kamu? Karena kan aku lihat kayaknya mereka tuh ternyata mereka tuh bersyukur juga karena ada kamu yang mau menyuarakan dan akhirnya mereka juga berani. Gimana respon kamu ketika membaca komentar-komentar dari followers kamu? Mungkin yang aku syukuri juga adalah pada saat aku cerita itu mental health tuh memang lagi mulai aware-nya itu mulai nambah gitu. Jadi memang pada saat aku dapat reaksi komen yang positif, aku gak bisa bilang sih sepenuhnya positif, cuman mostly adalah positif gitu. Aku gak fokus pada yang negatif. Jadi pada saat aku dapat yang positif, aku mulai ngerasa, oh ini kayaknya I'm doing something good nih. Karena ternyata kalau dengan aku sharing ini, ada loh orang yang justru motivasi hidupnya itu lebih ada gitu loh. Karena dari cerita aku gitu kan. Kayak mereka itu gak ngerasa sendirian. Karena ya baik lagi sih yang aku nyadar, sering berjalannya waktu. Kenapa seorang itu sering ngerasa dirinya negatif, kenapa orang sering overthinking, semua hal itu. Ya karena mereka sering ngerasa kesepian.
gitu. Mereka merasa jalanin itu sendirian gitu. Dan memang pada faktanya kita lahir di hidup ini sendirian, nanti meninggal juga sendirian, jalanin juga sendirian gitu. Cuman gimana dengan kesendirian itu kita bisa jalanin dengan syukur dan bahagia itu. Ya banyak orang sendirinya itu nggak bahagia. Makanya mereka bisa ngerasa sepian gitu. Bahkan ada juga kok yang dia sebenarnya punya keluarga tapi merasa sendirian juga. Iya. Dan kalau kamu sekarang udah bener literally udah kayak ngerasa punya keluarga, nggak kayak dulu. Kalau aku bukan ngerasa kayak punya keluarganya itu dari keluarga gitu. Tapi aku mulai ngerasa pertama keluarga aku itu ya diri aku dulu yang pertama. Itu yang aku rasain gitu kan. Baru selain itu keluarga aku bisa juga dari teman, bisa juga dari mana gitu kan. Banyak banget hal yang menjadi keluarga sebenarnya. Dan aku nyadar sebenarnya home itu bukan masalah bentuk rumahnya. Tapi home yang sesungguhnya itu adalah ketika beberapa jiwa, beberapa soul itu connected gitu. Ketika soul itu connected dan mereka bisa saling berbagi, mereka bisa sefrekuensi, itulah home gitu. Itu yang buat aku ngerasain home sesungguhnya sih. Kalau tadi flashback sedikit, kamu bilang kalau dulu sempat hubungannya nggak baik dengan keluarga. Tapi kalau saat ini seperti apa? Udah bener-bener berkumpulan baik kah? Atau kamu masih ada trauma-trauma dengan kakak kamu atau gimana? Sebenarnya aku nggak bisa bilang itu udah sepenuhnya best banget gitu. Tapi aku bisa bilang berproses itu yang sebenarnya paling penting gitu loh. Kalau orang nanya kan kayak udah membaik belum, udah bahagia belum, bla 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 bla. Tapi for me yang paling penting tuh mau berproses, mau bareng gitu, mau bareng untuk memperbaiki itu yang menurut aku yang penting. Jadi kalau mau bilang kondisi sekarang gimana, yang aku seneng adalah semua orang mau berproses gitu loh. Semua orang memang mau gimana ya, memang mau bahagia aja gitu. Itu sih yang aku rasain. Kamu sempat cerita juga bahwa kamu sempat trauma ya sama kakak kamu, bahkan nggak mau deket-deket karena takut. Mungkin saat itu masih kecil. Iya, masih kecil. Sampai saat ini bagaimana? Yang aku rasain, yang aku syukurin juga gitu sih ya, dia sekarang membaik. Udah gak seperti dulu lagi. Mungkin karena awal-awal ya masih adaptasi kali ya. Kita juga semua adaptasi. Jadi emang gak karuan gitu. Cuma kalau sekarang ya udah live with it aja gitu. Cuma kalau misalnya untuk berdamai ya udah berdamai juga sih. Proses yang paling berat menurut kamu itu di mana? Sama berdamainya. Sama berdamainya adalah memaafkan menurut aku. Menurut aku memaafkan itu proses yang sulit. Karena yang aku nyadar adalah memaafkan itu berarti kita harus maafin orang itu. Dulunya kita harus memaafkan perilaku dia. Kita harus, ya intinya apa yang dia lakuin berarti udah benar gitu. Itu yang aku mikirin. Padahal seiring berjalannya waktu, konsep memaafkan itu adalah ketika kamu benar-benar memaafkan orang itu untuk diri kamu sendiri. Biar dirimu bisa merasa berdamai. Enggak terjebak di masa lalu. Itu yang menurut aku definisi maafkan yang benar. Karena banyak sekali orang yang mikir, oh aku maafin aja lah. Dan mereka mikir itu adalah kita memvalidkan semua hal-hal negatif itu. Kalau kita bilang di luar masalah keluarga nih ya, biasanya kan kalau misalnya kita ngomongin tentang kekerasan seksual nih, orang yang misalnya di rape gitu kan, banyak banget orang yang bilang korbannya ya udahlah maafin aja lah gitu. Pasti bagi mereka itu berarti aku harus maafin dong perilaku mereka itu. Berarti aku harus maafin dia karena ya berarti yang dilakuin udah benar gitu. Padahal enggak. Bukan berarti maafkan itu bukan berarti itu benar. Bukan berarti apa yang kamu laluin itu salah gitu loh. Tapi ya maafkan itu ya buat diri kamu sendiri. Biar kamu bisa menemukan perdamaian gitu. Apa yang saat ini kamu rasakan dan ingin kamu sampaikan sebagai seorang pembuat konten tentang mental health dan seorang mental health survivor untuk teman-teman? Kalau aku pribadi sebenarnya yang mau aku sampaikan adalah kayak tadi sih aku ngomong, kita kan lahir sendirian. Kita nanti meninggal juga sendirian gitu loh. Kita jalani hidup ini sendirian. Tapi yang sebenarnya bikin kita selalu merasakan kesepian, negatif, itu karena kita nggak bisa merasakan bahagia gitu loh. Cuman yang sekarang aku sadar adalah ternyata bahagia itu bukan masalah
eksternal. Keluarga aku bahagia, aku bisa bahagia. Yaitu bumbu-bumbunya menurut aku. Dan atau materi. Materi itu nggak bisa buat bahagia. Pencapaian. Itu juga bumbu-bumbu gitu loh. Tapi ya sebenarnya bahagia itu adalah kalau memang soul kamu, jiwa kamu tuh bahagia. Karena yang aku rasain sekarang, aku bisa ngerasain syukur, bisa ngerasain bahagia ya karena aku bisa bahagia karena diri aku sendiri loh. Karena aku udah pernah ngelaluin itu semua. Aku udah pernah berproses dan aku apresiasi hal itu. Makanya aku bisa ngerasa bahagia gitu. Dan banyak sekali orang yang juga selalu pengen lupain masa lalu. Pengen tinggalin keluarga mereka, pengen nunda-nunda perasaan itu. Tapi ya baik lagi, kalau kamu gak ngelaluin hal itu, kamu gak ngelaluin kepahitan hidup itu, kamu gak akan jadi versi terbaik dirimu juga. Karena pasti ada alasan aja loh untuk kamu bisa merasakan hal itu. Kalau kamu mau belajar dari itu. Gitu. Berarti bisa dibilang sebenarnya yang membuat diri kamu menjadi seorang Devina Otaria sampai sekarang itu adalah diri kamu sendiri. Iya, aku bisa bilang. Yang eksternal itu adalah support system aku. Yang bantu aku untuk, yo semangat. Tapi kalau misalnya diri aku yang sendiri gak mau semangat jalanin, ya gak akan bisa. Memang harus dari diri aku sendiri. Yang kayak, aku percaya aku bisa, aku percaya aku tuh lebih baik daripada kemarin. Yang aku lawan adalah me vs me yang kemarin-kemarin gitu loh. Bukan me vs other people gitu. Kalau kamu bisa flashback, apa yang pengen kamu kasih tahu ke Devina 5 tahun yang lalu? Ke diri aku 5 tahun lalu adalah berarti itu umur 16. Sekarang 21 ya. 16 itu aku kenapa aku kayaknya masih di masa-masa memberontak banget sih sebagai remaja gitu ya. Mungkin aku mau bilang adalah nikmatin yang kamu rasain dan aku tahu kamu kesepian. Aku tahu kamu ngerasain jalan hidup itu sendirian banget, kayak nggak ada yang peduli sama kamu, kayak ya hampa aja gitu loh, kayak nggak ada apa-apa. Tapi siapa tahu dan kita nggak sangka juga 5 tahun setelahnya kamu bisa di sini loh gitu loh. Kayak aku juga nggak nyangka gitu loh 5 tahun setelahnya aku bisa menjadi diriku yang hari ini. Karena menurut aku gimana ya, ternyata kebahagiaan itu memang susah didapatkan. Tapi ketika kamu memang mau cari kebahagiaan itu susah diungkapkan pakai kata. Benar-benar susah banget. Jalanin aja. Kalau misalnya belum merasa happy, ya mungkin belum happy ending aja gitu loh. Masih muda. Baru 20. Bener. Tapi bener ada sebuah penelitian juga yang bilang kalau anak-anak generasi Z sekarang tuh lebih mudah untuk mengalami masalah kesehatan mental. Mungkin karena banyaknya tekanan ya, berbeda sama tahun-tahun generasi-generasi sebelumnya. Kalau sekarang mungkin kayak udah lebih banyak di-push untuk ayo kamu bisa sukses dan lain sebagainya. Mungkin itu juga kali ya yang jadi trigger mereka. Jadi stres sendiri gitu. Iya, karena selalu ada aja tekanan dari eksternal gitu. Padahal misalnya nih, aku gak tahu sih kalau kamu sendiri ada gak kayak ngerasa oke, aku harus kerja setinggi mungkin jabatannya biar bahagiain orang tua. Pernah ada di titik itu? Pernah di titik itu. Tapi di proses perjalanannya itu pasti kamu pernah ngerasa capek. Ini tujuannya apa sih? Padahal kan tujuannya mau bahagiain orang tua. Tapi sebenarnya kamu bahagia gak ngejalanin hal itu. Itu loh. Memang hal yang baik sebenarnya bahagiain orang tua. Tapi pastiin apa yang kamu jalanin ini, apa yang kamu mau bahagian orang tua ini juga bahagian kamu gitu. Itu quotes-nya penting. Jadi sebelum membahagiakan orang lain, kita harus membahagiakan diri sendiri dulu ya. Pastiin yang kamu jalanin itu memang kamu bahagia juga lakuinnya gitu loh. Jangan, karena mungkin itu aku rasain kali ya setelah papaku nggak ada. Yang aku nyadar kayak gimana ya, kan dulu tuh tujuan aku kayak aku pengen punya rumah yang gede, aku pengen sukses ya biar papaku bisa tinggal di rumah yang gede sama aku gitu-gitu. Tapi setelah dia udah nggak ada, aku mulai ngerasa lah tujuanku apa lagi ya gitu-gitu. Kayaknya sumber kebahagiaan aku udah nggak ada lagi deh gitu-gitu. Banyak banget hal-hal yang aku ngerasa runtuh, kayak gak punya apa-apa lagi gitu, gak punya motivasi hidup. Makanya dari sana aku nyadar
aku nyadar kalau pastiin tujuan hidup kamu itu buat diri kamu sendiri. Memang bahagian orang tua itu bukan hal yang salah gitu loh. Cuman pastiin pas proses kamu untuk bahagian orang tua itu apa yang kamu lakuin itu memang buat kamu bahagia. Itu yang baru aku nyadar. Ini menarik ya, ketika kamu tadi ngomongin soal ternyata tujuan hidup kamu salah satunya adalah membahagiakan ayah kamu. Seberapa dekat kamu sama ayah kamu sebenarnya? Sebenarnya aku bisa bilang di keluarga justru papa aku itu yang paling dekat sama aku. Makanya pada saat dia pergi itu aku lebih bisa ngerasa runtuh banget sih. Karena cuman dia doang yang bisa ngertiin apa yang aku rasain. Cuman dia doang yang bisa nanya, are you happy? Gitu-gitu. Bahagia enggak gitu-gitu. Yang bener-bener bisa mikirin posisi aku dulu, baru mikirin posisi dia. Mikirin kebahagiaan aku dulu, baru yang lain gitu. Yang bener-bener mentingin kebahagiaan aku. Karena yang kita manusia, ya hidup cuma mau bahagia doang kan yang paling penting. Itu sih yang bisa deskripsiin seberapa dekatnya gitu. Kamu bilang tadi dunia kamu runtuh ketika papa kamu nggak ada. Gimana cara kamu akhirnya bangkit? Dan saat itu apa yang kamu rasakan? Sampai akhirnya bisa bangkit? Sebenarnya kalau itu kan grieving. Selalu ada aja grieving stage. Mulai dari grieving. Terus aku lupa sih urutannya gimana. Cuman ada aja denial-nya. Ada aja depression-nya. Ada juga anxiety-nya. Ada juga di tahap akhirnya itu acceptance-nya gitu. Kalau aku pribadi aku udah di tahap acceptance-nya. Cuma pada saat aku di proses itu, aku bisa bilang, aku juga kehilangan diri aku sendiri, gitu. Karena menurut aku, karena aku kehilangan diri sendiri, itu juga yang membuat aku menemukan diri sendiri. Karena dari dulu fondasi aku itu papa aku. Apa-apa itu ya papa aku gitu loh. Terus semenjak dia udah gak ada, berarti aku harus membangun fondasi aku sendirian. Aku mulai nemu tujuan aku hidup aku tuh apa. Gimana aku bisa bahagia, gimana aku akhirnya bisa berdamai, gimana aja bisa jadi versi terbaik diri aku. Aku mau tahu sebenarnya tujuan hidup aku tuh apa sih gitu. Dan prosesnya ya cukup sulit sih, gak gampang. Tapi aku belajar, ya itu hal yang harus aku hadapin gitu. Dari sana aku belajar banyak banget untuk menemukan diri aku sendiri. Justru dari kehilangan itu kamu banyak belajar juga ya? Iya, karena yang aku nyadar adalah kita kadang perlu kehilangan sesuatu dulu, baru kita nyadar yang kita mau tuh apa sebenarnya gitu loh. Baru kita bisa hargain itu. Dan menurut aku orang yang benar-benar pernah kehilangan itu yang akhirnya lebih bisa memaknai hidup ini gitu. Papa kamu dulu tahu kalau kamu juga sedang berjuang dengan kesehatan mental kamu? Iya. Bagaimana respon dia waktu itu awalnya? Dia ya memeluk aku aja gitu loh. Bener-bener yang kayak ada buat aku. Selalu mau beliin aku makanan yang aku suka gitu-gitu. Selalu pastiin apa yang aku jalanin tuh bahagia. Sebut apa capeknya dia juga gak pernah nunjukin kalau dia tuh capek gitu. Itu banyak banget hal-hal yang dia lakuin yang motivasiin aku sih. Dan mungkin karena aku ngelihat dia yang selalu mencoba untuk bikin aku bahagia, yang bikin aku akhirnya bisa bangkit dari grieving itu. Karena ada aja suatu ketika aku nyadar, sebenarnya papa aku tuh cuma mau aku bahagia doang loh gitu loh. Gimana biar dia bisa tenang di sana, ya biar aku bahagia. Aku harus bahagia jalani hidup ini. Gitu. Yang berlaku nyadar, oh oke, sekarang yang aku harus lakuin adalah aku harus bahagia. Bahagia karena memang baik lagi semua orang tua itu maunya anaknya bahagia. Cuman caranya gimana? Pastiin dari internal kamu gitu loh. Kamu bahagianya gimana? Oke, mungkin terakhir nih dari Devina sendiri. Pesan apa untuk para pejuang pulih yang sekarang nih lagi ada di kondisi seperti Devina di masa lalu ketika lagi struggling banget sama masalah kesehatan mental? Kalau aku pribadi, yang aku rasain dulu sih, kayaknya gak ada semangat hidup lagi ya. Tapi lihat aku yang hari ini lagi nih, yang bahagia banget. Aku gak tahu sih kalian bisa merasakan itu atau enggak. Cuman aku bisa bilang tuh bener-bener. Kalau lihat balik lagi setahun 2 tahun lalu tuh bener-bener beda banget gitu loh. Bahkan aku pernah lihat video-video aku lama, gloomy banget orangnya. Kayak auranya kayak gelap banget. Tapi sekarang aku bisa melihat kayak, oh beda banget ya gitu. Dan
mungkin aku bilang adalah mungkin orang sekitarmu gak akan selalu ngertiin apa yang kamu rasakan. Karena pada faktanya yang jalanin hidup ini kan sendiri. Yang kita laluin tuh sendiri. Yang kamu rasain tuh juga kamu bisa rasakan sendiri gitu loh. Kita gak boleh cari validasi, bukan gak boleh sih. Kita jangan coba untuk selalu cari validasi dari orang lain. Karena mau sampai kapan? Mau sampai kamu meninggal? Ya gak bisa. Apakah kamu puas gitu loh sama validasi itu? Yang paling penting sebenarnya ya diri sendiri. Kamu bahagia gak? Are you happy jalanin hidup ini? Are you ngerasa enough dengan diri kamu? Apakah kamu udah bisa bersyukur dengan apapun yang kamu laluin? Kalau misalnya saldo di ATM kamu bisa 1 juta, tapi kamu bahagia gak? Kalau kamu bisa ngerasain bahagia, ya udah nikmatin aja dulu 1 juta itu. Dan bersyukur. Bersyukur karena kamu masih ada 1 juta. Kalau misalnya orang lain belum tentu punya 1 juta. Iya, itu hal simpel yang harusnya kita syukur juga. Padahal, aduh besok makan apa ya? Tapi ya udahlah. Kalau kamu bisa bahagia dengan 1 juta itu ya udahlah nikmatin dulu gitu. Kita nggak tahu kedepannya rencananya apa. Bisa kamu tiba-tiba dapat 5 juta di ATM, nggak tahu kan? Iya, kita nggak tahu gitu loh. Makanya yang aku nyadar juga ya, mungkin karena dulu aku juga orangnya fokus di materi. Aku mau kayak, oh ya aku maunya intinya jadi bos besar lah, gini-gini punya pabrik, bla bla bla. Tapi for me sekarang, aku nggak butuh rumah yang gede. Aku nggak butuh orang yang banyak-banyak, temen yang banyak yang ada buat aku. Yang aku butuh kalau kita ngomongin rumah kecil pun gak apa-apa. Tapi kalau misalnya semuanya bahagia, semuanya bisa saling menjalani hidup ini bareng seutuhnya, love-nya sharing-sharing semuanya, itu justru rumah yang aku mau. Rumah yang lebih mahal daripada materi di dunia ini. Gitu loh. Itu yang paling susah didapatkan. Dan teman, kualitas, itu yang harus kita investasi juga. Tapi balik lagi, yang aku nyadar adalah kalau kamu gak bisa positif dengan diri kamu juga gak akan attract hal-hal yang seperti itu. Kalau kamu selalu ngeliat semuanya negatif, kamu ngeliat bahwa ya apa sih hidup, apa sih tujuannya gitu. Ya pasti ada lah titik-titik yang kamu rasain hal itu, ada aja. Yang aku ngomong sekarang, yang aku ngomong sekarang, aku bisa bersyukur, bisa bahagia, bukan berarti aku tiap hari itu bahagia gitu. Ada aja waktu yang aku mental breakdown. Tapi ya aku membiarkan diri aku merasakan hal itu. Kenapa? Karena aku percaya, aku pasti bisa laluin itu. Aku membiarkan diri aku rest, istirahat. Untuk benar-benar validasikan perasaan itu. Untuk kita memaknai hidup, untuk kita menjalani hidup, untuk kita mempelajari hidup, bukan berarti hidup kita itu udah tentram semuanya. Enggak. Tapi gimana biar kita bisa menghadapi masalah dengan cara yang baik. Itu yang sebenarnya mungkin mau aku sampaikan. Ada masalah, itu pembelajaran. Kalau kamu mau belajar. Kalau kamu gak mau belajar, kamu bakal terjebak di masalah itu terus, di lingkaran yang sama terus. Kamu gak akan bisa keluar dari hal itu. Tapi kalau kamu belajar, kita ambil bunga yang bisa kita petik dari itu, kedepannya pasti bakal sangat berguna banget buat diri kamu. Karena itulah yang buat kamu jadi dirimu yang hari ini. Oke, wow. Thank you banget buat Devina yang hari ini udah nyempetin waktunya cerita-cerita soal perjuangannya melalui masalah-masalah mental yang dihadapi, juga soal masalah keluarga juga, sampai akhirnya bisa sampai ada di titik ini. Pasti banyak banget orang yang juga terinspirasi dari Devina bahwa nggak apa-apa kamu merasa sedih, rasain aja, nggak usah denial, tapi lewatin, jangan pernah menyerah juga, jalanin prosesnya, karena dari situ kamu juga akan bisa menemukan diri kamu apa adanya aslinya itu seperti apa. Thank you Devina untuk udah main di kantor Popbella hari ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton podcastnya Popbella. See you di podcast Pejuang Pulih selanjutnya. Dah, makasih.